Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hebat semuanya? Salam perjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan 4 keputusan rapat Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR RI, tentunya tentang seleksi P3K tahun 2022 dan juga P3K tahap ketiga di tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 keputusan hasil rapat Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR RI, tentunya terkait dengan seleksi kompetensi P3K baik yang sudah lulus P3 bagi yang sudah lulus passing grade, kemudian yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan 4 keputusan rapat Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR RI. Ya, di sini akan saya kasih bocoran dikit, di mana pada video kali ini akan dibahas terkait dengan yang lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi seperti apa. Apakah nanti tes lagi, kemudian langsung mendapat SK dan gaji atau bagaimana? Di video yang lalu silakan teman-teman simak juga, saya sudah menyampaikan itu bahwa yang lulus PG atau passing grade di seleksi tahap 1 dan 2 di tahun 2021 itu tidak tes lagi. Nah, ini penjelasannya akan seperti apa ya. Kemudian yang keduanya ada yang bertanya ke saya terkait dengan saya guru honorer di sekolah swasta seperti apa nih mekanismenya. Nah, ini juga nanti silakan simak hasil keputusan rapatnya di video ini. Kemudian bagaimana Pemda pemerintah daerah mengajukan formasi harus seperti apa, simak juga seperti di video ini. Kemudian satu lagi yang belum mendapatkan SK yang sudah lulus tahap 1 dan 2, pemerintah seperti apa tindakannya kepada daerah-daerah yang mengeluarkan SK ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang baru mampir dan belum subscribe silakan subscribe dulu, kemudian aktifkan tanda lonceng karena masih banyak informasi-informasi terkait dengan pendidikan, informasi dengan P3K, informasi PPG di video ini, di channel ini yang bisa teman-teman saksikan, teman-teman lihat dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada yang ingin disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kita terus berdoa mudah-mudahan perjuangan pemerintah, Komisi 10 dan BKN untuk mensejahterakan Bapak dan Ibu melalui ASN P3K ini dimudahkan dan teman-teman semuanya cepat diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini dalam formasi seleksi kompetensi tahap 3 dan juga seleksi P3K di tahun 2022 ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Nah, ini merupakan keputusan atau kesimpulan hasil rapat Kemendikbudristek dengan Komisi 10. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek Republik Indonesia berkoordinasi dengan Panselnas untuk menjamin 293.860 guru P3K yang lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2 segera mendapatkan NIP dan SK P3K. Nah, kita tahu teman-teman semuanya bahwa dari formasi yang ada hanya terisi 293.860 guru yang lulus dan mendapatkan formasi ya. Tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan SK pengangkatannya. Nah, ini sekali lagi Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek dan juga Panselnas untuk meninjau daerah-daerah yang belum membagikan SK tahap 1 dan tahap 2 ya. Kemudian yang keduanya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek Republik Indonesia berkoordinasi dengan Panselnas untuk memastikan 193.954 guru, 193.954 guru yang lulus passing grade mendapatkan formasi dan
SKP3K tanpa tes ulang agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini lebih menarik lagi teman-teman semuanya di keputusan nomor 2 ini bahwa ada 193.994.000 ya teman-teman guru yang sudah lolos passing grade di tahap 1 dan 2 tapi belum mendapatkan formasi. Pemerintah mengharapkan ini tidak lagi ada tes ya. Jadi langsung diberikan formasi, dan juga SK P3K-nya tanpa ada tes ulang ya. Jadi sekali lagi yang sudah lulus passing grade ini mendapatkan langsung formasinya diberikan atau mendapatkan formasi dan juga SK P3K tanpa tes ulang dan juga tentunya mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hebat sekali ya, luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan segera terwujud ya. Nanti seperti apa formasinya? Apakah nanti di sekolah tersebut kalau misalnya ada yang lulus passing grade 2 orang, bagaimana formasinya? Nanti silakan simak di video berikutnya pernyataan dari Dirjen GTK dan juga dari Kementerian dari BKN ya. Nanti simak video berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini banyak yang bertanya terkait dengan guru swasta ya. Guru honorer yang mengabdi di guru swasta seperti apa nanti? Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB Republik Indonesia untuk menyusun peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K untuk dapat ditugaskan di sekolah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini teman-teman semuanya, bagi bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah swasta nanti akan diberikan formasi di sini ya, karena di sini bagi bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah swasta ketika lulus P3K untuk dapat ditugaskan di sekolah asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bapak akan mengajar di sekolah asal ya. Mungkin hanya ini peraturannya akan disusun dengan cepat mungkin. Kalau yang sekarang pasti akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang dipilih ya. Ke depan mungkin sesuai dengan peraturan yang baru, nanti ada regulasi yang baru seperti apa. Yang jelas guru swasta tetap akan mengajar di sekolah asalnya ya. Kemudian Komisi 10 DPR RI, ini yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 1.301.239 atau 17,3% formasi usulan Pemda ya. Jadi nanti ada usulannya banyak sekali nih formasinya ya teman-teman kuotanya. Tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya. Jadi pemerintah, Komisi 10 dan DPR RI, Komisi 10 dan DPR RI mendesak kementerian untuk segera menyampaikan kepada Pemda tentunya ya terkait dengan usulan-usulan Pemda di mana gaji atau DAU-nya, gaji untuk P3K sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan dari pusat. Jadi Pemda mungkin jangan galau lagi karena keuangannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ya. Sementara mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan kirimkan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan di kolom komentar. Kemudian saksikan video-video berikutnya. Salah satunya adalah bagaimana formasi di sekolah harus seperti apa. Nanti ada pernyataan dari Dirjen GTK dan juga dari Kemenpan RB ya dan BKN. Seperti apa nanti mekanismenya ya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu teman-teman semuanya lulus di seleksi P3K di tahun ini, kemudian menjadi ASN yang mantap, ASN yang luar biasa memajukan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih, salam perjuangan,
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.